Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 anekdot. Pengertian anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot mengandung humor. Humor dalam anekdot dibentuk dengan kelucuan atau kekonyolan tokoh. Tindakan ataupun ucapan tokoh menimbulkan humor karena adanya peristiwa ganjil yang mendasarinya. Humor juga dapat diciptakan melalui permainan kata, makna, ataupun pelesetan terhadap suatu kata ataupun frasa. Ciri-ciri anekdot. 1. Menceritakan orang penting seperti pejabat atau tokoh terkenal, tokoh politik, tokoh sosial, tokoh agama. Tetapi bisa juga menceritakan orang biasa. 2. Bersifat menyindir. Artinya isi dalam teks anekdot terkadang menyindir sebagian kelompok tertentu. 3. Bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dan dengan kelucuan yang ada dalam teks. 4. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6 dan 7. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Jenis anekdot. A. Berdasarkan sifat peristiwa dibagi menjadi 2. Anekdot non-fiksi, yaitu anekdot yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Anekdot fiksi, yaitu menceritakan kisah fiksi atau khayalan. B. Berdasarkan tokoh, dibagi menjadi 3. Anekdot tokoh terkenal, anekdot sufi, dan anekdot binatang. Anekdot tokoh terkenal dibagi menjadi 2, yaitu non-fiksi dan fiksi. Anekdot tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh terkenal. Kemudian, tokoh terkenal fiksi di sini menceritakan kisah tokoh terkenal yang merupakan hasil rekaan pengarangnya. Contohnya adalah Abu Nawas. 2. Anekdot sufi di sini menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Anekdot sufi menceritakan pengalaman sehari-hari orang sufi. 3. Anekdot binatang. Anekdot ini menggunakan tokoh seekor binatang. Anekdot ini mengumpamakan binatang seperti manusia. Dia dapat berbicara, dapat berpikir seperti manusia. Anekdot ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan. Namun, anekdot ini juga dapat digunakan untuk mengkritik. C. Terakhir, berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 3. Anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Anekdot kritik bertujuan untuk mengkritik. Anekdot ini sering digunakan untuk mengkritik pemerintah suatu negara. Kritik dapat juga ditujukan kepada siapapun. Kritik disampaikan dalam anekdot secara tersirat. 2. Anekdot nasihat. Anekdot ini bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot nasihat terkandung nilai-nilai kehidupan. Nasihat dalam anekdot tersirat dalam tindakan isi ceritanya. 3. Anekdot hiburan. Anekdot ini bertujuan untuk menghibur orang lain.
Anekdot hiburan sering digunakan untuk sekedar berkelakar. Anekdot hiburan juga digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar. B. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Nomor 1. Mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Anekdot termasuk teks narasi. Sebuah teks narasi mempunyai pokok-pokok isi yang menyusun cerita. Pokok-pokok isi tersebut dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi cerita. Kalian dapat menggunakan kata tanya 5W plus 1H untuk mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. 5W plus 1H meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. 2. Cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Cara-caranya yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. 2. Menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan nilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan. 3. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. C. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot. A. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. B. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. C. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. D. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Struktur teks anekdot. Untuk strukturnya, kalian bisa melihat di buku PR pada halaman 58 yang berjudul Mencuri Sandal. Struktur teks anekdot yang pertama di situ ada abstraksi. Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Struktur selanjutnya, orientasi, merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Selanjutnya, reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Terakhir, koda seperti penutup. Struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya juga dikenal dengan kalimat interrogatif. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 2. Diakhiri dengan tanda tanya. 3. Pada bahasan lisan diucapkan dengan intonasi suara naik.
2. Menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi ini menyatakan keterangan waktu, berfungsi menjelaskan waktu kejadian dalam anekdot. Biasanya yang digunakan adalah antara lain sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, selagi, seusai, setelah, sesudah, sebelum, sehingga, sampai. 3. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris sering ditemui pada anekdot. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan. Saya ulangi, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk membuat sesuatu atau mengubah pandangannya. 4. Menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif di sini maksudnya adalah kalimat perintah, permohonan, ajakan, larangan, dan pembiaran. Contohnya, berita tentang saya yang kalian tulis semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Katanya setengah teriak. Tenang dulu Pak, jawab pimpinan redaksi surat kabar tersebut. Yang kelima, penggunaan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kegaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, kalimat seru dibentuk dari kalimat statis. Kalimat seru disebut juga kalimat interjeksi. Oh, tenang, saya tidak akan melakukannya dan saya malah semakin yakin bahwa kita akan menang, kata pejabat itu. Itu contohnya. Untuk kebahasan anekdot, kalian bisa melihat buku PR halaman 59 sampai dengan 61. Selanjutnya adalah langkah menyusun anekdot. Yang pertama, di sini mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. 4. Membubui unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. 5. Membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Demikianlah anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.